Assalamualaikum. Halo semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Yuk, siapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik videonya ya. Semangat! Kalian tahu nggak sih apa itu bernapas? Ya, benar sekali. Bernapas atau respirasi adalah proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Lalu, apa saja ya organ-organ dalam sistem pernapasan? Organ-organ sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang kita akan membahas reaksi kimia pada proses pernapasan. Apa kalian tahu apa itu reaksi kimia? Nah, benar sekali. Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan perubahan senyawa kimia. Reaksi kimia pada proses pernapasan yaitu C6H12O6 plus H2O menjadi CO2 plus H2O plus energi atau ATP. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu apa ya perbedaan dari keduanya? Pernapasan dada. Inspirasi dimulai dari otot interkostalis eksterna yang berkontraksi. Akibatnya, tulang-tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan volume paru-paru membesar. Sebaliknya, ketika expirasi otot interkostalis internal berelaksasi, sehingga tulang-tulang rusuk menjadi turun dan volume rongga dada pun menurun. Pernapasan perut. Inspirasi dimulai abdomen bergerak ke arah luar sebagai akibat berkontraksinya otot diafragma yang turun ke bawah secara mendatar, sehingga rongga dada membesar dan menurunkan tekanan udara di paru-paru. Pada saat ekspirasi, otot-otot diafragma berelaksasi dengan cara mengendur dan cenderung melengkung ke atas. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi karena volume rongga dada maupun rongga paru-paru mengecil. Nah, kamu telah mempelajari mengenai sistem pernapasan yang kamu punya. Jika kamu tidak menjaganya dengan baik, maka akan mengalami gangguan sehingga menyebabkan saluran pernapasanmu terganggu. Gangguan apa sajakah yang dapat menyerang sistem pernapasan kita? Gangguan sistem pernapasan yaitu influenza, asma, COVID-19, dan masih banyak lainnya. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan karena infeksi virus. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, salah satunya adalah kontak langsung dengan si penderita. Pertama, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, menggunakan masker saat beraktivitas. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Keempat, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan tekanan. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu tekanan? Tekanan adalah perbandingan besar gaya dengan luas bidang tekan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jika gaya yang diberikan besar, maka tekanan yang dihasilkan juga besar, dan sebaliknya. Sedangkan pada luas bidang tekan berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga semakin kecil bidang sentuh atau tekan, maka semakin besar tekanan yang diberikan, dan sebaliknya. Tekanan dapat dihasilkan oleh benda padat, cair, dan gas. Konsep tekanan pada proses pernapasan. Udara yang mengalir di dalam saluran pernapasan merupakan salah satu macam peristiwa terkait tekanan, khususnya tekanan gas dalam tubuh manusia.
Simaklah penjelasan keterkaitan antara sistem pernapasan dengan konsep tekanan. Yang pertama, ada tekanan parsial. Setelah udara masuk ke saluran pernapasan dan sampai ke alveoli, maka akan terjadi proses difusi dari alveoli ke pembuluh kapiler paru dan difusi karbon dioksida dari kapiler darah ke alveoli. Terjadinya proses difusi karena adanya perbedaan konsentrasi atau perbedaan tekanan dari gas oksigen dan karbon dioksida di antara kapiler darah dan alveoli. Difusi terjadi dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Selanjutnya ada hukum Boyle. Hukum Boyle berlaku pada sistem pernapasan manusia yang menyatakan bahwa tekanan pada suatu massa gas yang tetap berbanding terbalik dengan volumenya. Hukum Boyle berbunyi, hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap bila suhu gas tidak berubah. Hukum Boyle inilah yang menjelaskan mengapa tekanan udara di luar bisa menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada tekanan udara di paru-paru. Gerakan pernapasan menyebabkan perubahan volume toraks atau dada dan perubahan tekanan gas dalam rongga dada yang mengakibatkan udara mengalir ke dalam atau keluar rongga dada. Inspirasi. Saat ketika inspirasi, di mana diafragma berkontraksi dan mendatar serta otot-otot antariga berkontraksi, volume toraks akan bertambah dan tekanan paru-paru akan berkurang. Itu hukum Boyle. Karena volume paru meningkat, maka tekanan dalam paru akan lebih rendah daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan tertarik masuk ke paru-paru. Ekspirasi, demikian pula halnya ketika expirasi, di mana diafragma berelaksasi dan bergerak ke atas dan otot-otot antariga berelaksasi. Volume toraks atau dada akan berkurang dan tekanan paru bertambah. Hukum Boyle, di mana karena volume paru berkurang, maka tekanan dalam paru akan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, materi sudah selesai. Sekarang mari jawab pertanyaan berikut ini ya secara individu. Selamat mengerjakan. Nah, itu dia penjelasan materi tekanan zat dalam tubuh. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dan terima kasih.